Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan menjelaskan, ya maaf sebelumnya aku lali jelas lagi tinggi, ya males sih sebenarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan, banyak dari kalian kan nggak tahu apa itu tugas gambar produksi kapal. Tugas gambar produksi kapal. Jadi pada dasarnya tugas gambar produksi kapal itu adalah, nah ini, bukan ini. Ntar aku bukain DWG-nya. Eh, ini DWG-nya. Sebentar teman-teman ya. Buka dulu. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Terima kasih yang udah bilang siap. Ngomong Oktober itu loh. Ini sih. Nah, jadi gambar produksi kapal itu adalah gambar konstruksi kapal yang nantinya kita tambahkan simbol-simbol dan dimensi agar supaya orang lapangan itu tahu ini posisinya gimana, ditaruh di mana, ketebalannya berapa, spesifikasinya gimana gitu. Jadi kita kayak menerjemahkan gambar konstruksi ke orang lapangan gitu. Nah, gambar konstruksi itu ini ada beberapa bagian. Ini longitudinal section at center line, ini tuh bagian kapal yang dipotong di bagian tengah-tengahnya. Terus akhirnya kelihatan konstruksi dalamnya gimana. Walaupun ini nggak semuanya dilihatin. Semuanya sih dilihatin sini semuanya. Itu ini, ya ini penting banget. Ini tuh namanya profil L. Apa itu profil L? Profil L itu ini, profil tuh semacam bentuk konstruksi. Nah, ini, itu. Kenapa dia bentuknya bisa seperti ini? Karena dia dilihat dari samping, jadi kan nggak kelihatan kan? Itu sama halnya dengan ini. Jadi ini tuh sebenarnya profil L, arahnya ke sana semua. Itu. Dan kalian kalau lihat konstruksi kapal yang secara langsung, ini bakal kelihatan. Oh, nggak bisa gambarin? Nggak ada ya? Pokok kayak ya gini nih, ini ada nih. Tuh, kata nggak sih? Open image ini. Nah, ini profil L gitu tuh, atau profil H malahan. Nah ya, terus ada banyak macam-macam profil, ada juga profil H. Profil H itu bentuknya gini tuh. Kalau profil itu gini, dia ada pokok dia cuma garis doang gitu, terus naik loh. S, L, T juga ada, T, S, C, nah itulah macam-macam lah. Sekarang kembali lagi kita ke sini, mulai dari membaca gambar gitu. Nah ini, ya gitu, betul. Sampai sini paham anak-anak? Paham, cikgu. Terima kasih. Oke, lanjut. Z ini tuh apa? Ini adalah polong. Polong. Jadi di dalam kapal itu ini polong. Gambarnya ini. Nah, ini polong kan? Gitu. Jadi itu tuh simbol kalau kapalmu punya bolongan. Gitu. Ini apa sih? Polong lah pokoknya gitu. Terus ya kita fokus ke sini ya. Mungkin banyak dari kalian kan nggak tahu ini garis-garis itu apa. Yaitu tadi ini profil L, ini profil L, profil L. Tuh. Ini profil L, ini menerus ke sana. Balik lagi ke sini. Nah, ini juga profil L. Tuh, ini profil L semua. Tapi ini itu bracket. Jadi kita sebenarnya juga harus bisa pandai-pandai membaca gambar. Dengan cara kita harus mengenali apa yang ada di sana gitu. Ini misal, tuh bracket kapal itu yang kilo. Iki jelas iki. Tuh, sing segitiga nak pojokan itu namanya bracket kapal. Kalau kamu lihat di DWG-nya, ini itu dia bracket kapal. Ini jadinya dia kayak gini. Ono bisa. Ono ya. Harusnya ini bracket.
Ini yang dekat. Ini dia profil L ke atas. Ini kan kapal dari bawah ya. Sorry, dari main deck dipotong dilihat dari atas. Nah, ini profil L ke bawah. Ini pokoknya itu profil L ke bawah gitu loh. Bawah. Kamu lihatnya dari sini. Kamu lihat dari sini, oh ke bawah tuh profil L gitu. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara melihat ini tuh. Nih. Terus ini profil L juga, cuma dia melintang gitu. Membuktikannya dari mana? Dari ini profil L berarti bukan bracket, sorry, ini profil L ya, cuma dia arahnya melintang gitu sih, kurang lebih sama sih, sama ada yang namanya mainframe waveframe. Mainframe itu gading kecil kapal. Mainframe ya, sebenarnya mainframe itu bisa dibilang ya mainframe. Jadi tunggu, kan ada yang namanya waveframe kan. Jadi kapal itu, di setiap kapal, semua kapal, sebenarnya kapal itu intinya mereka cuma frame. Dia cuma kerangka. Frame kan kerangka kan. Jadi frame. Cuma berkenaan ini dia konstruksi memanjang, dia nggak ada mainframe. Oh ya, mohon diingat, konstruksi memanjang itu nggak ada yang namanya mainframe. Jadi kalau dia konstruksi ganda, itu harusnya ada mainframe di sini. Jadi di sini ada mainframe kayak gini gitu. Nah, di setiap 3 atau 4 atau 5 mainframe itu sesuai ketentuan nanti bakal ada waveframe. Waveframe itu yang warna kuning ini. Waveframe itu gading besar. Jadi setelah konstruksi kecil mainframe ini, nanti dia ditumpuk sama yang namanya waveframe. Itu. Oke. Ditumpuk sama waveframe gitu. Cuma berkenaan ini dia konstruksinya memanjang, ya waveframe doang gitu. Kenapa hanya waveframe doang? Karena memang begitu. Nanti kalau di ketambahan mainframe kan dia makin berat, iya. Biaya yang dikeluarkan lebih banyak juga, iya. Sedangkan kekuatan yang dicari itu hanya memanjang. Itu kayak kan kayak kapal memanjang, wis kuat, tapi saya mau tambahin melintang. Kan useless kan? Karena tujuannya biar kapal tuh nggak bengkok gini. Ini udah terpenuhi, tapi kenapa malah kamu tambahin yang melintang? Itu kan sia-sia kan? Gitu. Jadi cukup hanya waveframe-nya ini. Gitu. Itu lagi aku dewe sih, gak tahu dijelaskan, gak tahu takut. Cuma mungkin kapan-kapan bisa tanya ke dosen. Gitu. Itu pemahaman konstruksi dulu ya. Ini pandangan memanjang semua, memanjang. Oke. Nah, nggak semua konstruksi kapal tuh bisa lihat, nggak semua konstruksi kapal bisa kamu lihat hanya dari satu pandangan saja. Kadang dibutuhkan juga pandangan melintang. Ini contohnya. Kalian kalau tanya ini itu di mana? Ini itu dalamnya ini. Kalau dilihat dari melintang. Ini ada mainframe, ini waveframe tuh. Ukurannya mainframe tuh akan selalu lebih kecil sama waveframe. Yang benar. Sorry, Real ini bukan mainframe. Ini bukan mainframe. Dua-duanya waveframe. Real. 92. Enggak, sorry. Dua-duanya bukan waveframe. Cuma nggak tahu ini apa. Sing jelas. Barulah. Pokok gitu. Pokok ini dalam konstruksinya gitu loh. Oke? Aku ngerti salah. Jadi cukup pahami sampai situ aja. Terus di sini tuh ada perpotongan lainnya. Nah, kayak sing cilik iki kayak gini iki. Set. Nah, itu cek kurang menit di video. Kurang 20 detik. Apa? Nanti kita lanjut lagi. Cek, tak stop sampai saya cek. Oke, halo, kita lanjut lagi. Nah, ini tuh ada seperti yang aku bilang tadi, konstruksi itu nggak bisa hanya dilihat dari satu pandangan saja. Kadang-kadang kamu cari dimensi di sini,
butuh lihat di sini. Begitu pula, kamu kalau mau tahu, misal ini ya, ini dimensinya berapa aja, itu sulit atau bahkan mungkin tidak bisa. Maka dari itu di sini ada yang namanya detail 5. Dia tuh selalu akan ada bundaran di sini dan ada nomornya. Dari situ kita cari di sini. Ini kan ada detail 2, detail 1. Kita cari detail 5. Nih detail 5. Tuh. Dia bentuknya tuh sama. Cuma ini dia di skala tuh. Skala 1:25. Yang ini skalanya 1:100. Jadi otomatis skalanya lebih besar yang ini dong. Ini dari situ kalau detailnya lebih itu gini. Nah, dari sini kan kita bisa tahu kan ini tebelnya berapa, semisal 0,4, jadi dia pakai plat 4 mili. Terus jaraknya ini gimana, ini radiusnya gimana. Tidak hanya itu, di sini ada, kalau kalian lihat ada H aksen, terus ada panahnya, ini tuh perpotongan. Jadi dia begini, anggaplah itu gambarnya. Gambarnya itu kalian lihat dari sini, terus dipotong begini, terus kalian lihat ke sana, set gitu. Jadi ini kayak potong. Jadi begini, kalian potong begini, ini udah potong, terus kalian lihat ke sana, gitu. Itu yang dimaksud kurva itu dan panahnya. Itu. Maka dari itu, nah kan baru kelihatan ini jadinya. Ngono tak guys? Yuk, betul. Terus ini kan, ya kalian jadi tahu lah. Dan itu nggak cuma satu gambar. Ada detail 2 misal. Kita cari detail 2. Tuh, ini detail 2. Dia bundarannya di sini. Oh ya, kalian kalau nggak tahu ini apa, ini cuma simbol, ini tuh perpotongan. Perpotongan, jadi jangan terlalu bingung. Begitu pula dengan ini. Ini tuh perpotongan. Kayak dibuka ono loh bagian. Jadi kita bisa tahu dalamnya konstruksinya tuh gimana. Gitu. Itu perpotongan. Bukan berarti kapalnya melewat beneran konstruksinya enggak. Ini cuma perpotongan. Ini seperti yang aku bilang tadi. Ini dipotong, terus kamu lihat dari atas. Nah, kelihatannya jadi kayak gini. Tuh kan, ini bolong. Ini bolong. Terus ada profil-profilnya, profil L. Aku karo iki apa kayak masihan. Pokoknya yang saya profil L. Gitu. Nah, kurang lebih sampai situ untuk pemahaman konstruksi. Lanjut. Nah, tugasnya dari kemarin itu kita diminta untuk dari gambar konstruksi itu tadi, kita diminta untuk menambahkan simbol-simbol marking. Nih, ada yang harus diperhatikan, ada marking-marking gak usah sih wis. Nah, ini ada thickness line. Ada suatu saat dimana kalian harus diminta untuk memberikan thickness line. Kalau ada bevelnya, kalian kasih simbol bevel ini. Bevel ero kan bevel biar persiji ku kayak sing chamfer bukan chamfer. Kayak iklah yang ngasih bevel. Terus di simbol-simbol ini di. Cuma kita langsung fokus ke ini aja. Ini kan tugas yang kemarin kan. Ini gambar apa? Ini gambar saja. Jadi kita ambil gambar dari sini. Ini dipindah ke sini. Nah, kalian mungkin udah kelihatan persamaannya sedikit. Kenapa gambarnya bisa kayak sedemikian rupa ini? Karena di sini aku tambahin thickness line, terus aku berikan keterangan ini side long 1 sampai 8. Terus kamu harus tahu mana yang stringer, mana yang tank top. Jadi sebenarnya kita diminta untuk paham terlebih dahulu konstruksi kapal. Thickness line di sini. Nah, buka materinya lah. Nah, oh ya, yang pertama tuh paling penting kita kasih nama ini posisinya di mana. Sebenarnya kalian bisa baca di materi ini. Tuh, shell, judul blok, lokasi blok, berapa milimeter dari center line, terus in view.
itu arah marking dilihat dari mana. Up 4 itu juga marking. Kalian bisa baca sendiri di topik 2, materi 2. Terus penamaan konstruksi. Nah, ini itu R11 30 TH36 itu kalian bisa baca sendiri. Jadi kalian harus tahu plat-plat tuh batasnya di mana dan posisinya di mana. Caranya tahu plat-plat itu perbatasnya di mana kalau gambar konstruksinya udah jadi. Itu seperti yang bilang tadi. Ini, lihatnya di sini. Ini yang hijau-hijau dimensi ini. Ini adalah plat yang digabung jadi satu. Ini join line. Ini join line, ini ada plat lagi, tempelin plat lagi, ini plat gitu. Dari sini aku bisa tahu plat mana aja yang dibagi. Ini ada plat, ini perbatasan plat baru lagi. Itu kelihatan nggak sih hijau garisnya soalnya? Tuh, lanjut. Nah, ini tanda panah tipis menunjukkan bagian kursi yang menerus dan terputus gitu. Jadi persilangan tuh kalian tambahin ini kayak ini, ya ini udah gitu. Itu menandakan ada yang terputus dan menerus gitu. 165V panel konstruksi secara vertikal atau transverse gitu. Jadi kalian harus tahu mana yang vertikal, mana yang longitudinal, yaitu tadi berdasarkan gambar. Kalau dia gambarnya seperti ini, tipis begini, dia pasti melintang gitu. Karena tipis dan arahnya ke sana. Kalau longitudinal itu dia udah jelas panjang ke sana. Itu udah jelas dan pasti. Itu kalian harus kasih juga nomornya berapa. Ini kan sebenarnya ada kan frame ya, misalnya ini 90, ini 85 gitu. 87. Walaupun sebenarnya kalian namain terserah nggak masalah karena ini cuma harus sih, nggak tahu. Berkenaan kita juga diajarinnya online doang. Mohon maaf jika saya membatasinya. Jelasnya nggak selengkap itu atau mungkin bisa juga melenceng dari dosen. Para dosennya pun juga kena efisiensi gitu. Hahaha. Oke lanjut. Ini A11 itu ini nama plat yang tadi. Ini plat A11 double segini sampai sini. Terus perbatasan plat lagi kita kasih lagi simbolnya gitu. Ini nama horizontal, dengan horizontal nanti kalian bisa baca-baca lah, nanti kalian paham sendiri. Ini arsiran itu area yang tidak dimasukkan dalam proteksi gambar drawing ini. Jadi fokusnya tidak di sini. Maka dari itu di sini ada garis perpotongan. Ini garis perpotongan menunjukkan batas gitu. Terus ini garis welding. Ini ada trans gitu. Terus setelah semua selesai, kalian kasih dimensi-dimensi di sini. Dimensi gitu. Selesai deh. Nanti jadinya kalau di sini tuh kan udah selesai semua kan, nanti bakal kayak gini. Gitu. Kayak gini jadinya. Sesimpel itu sebenarnya. Terus ini yang bagian sidewall. Sidewall tuh di dalam sini. Ini sidewall. Sidewall ini sih ini dia tapi sidewall navigation deck sorry ya. Jadinya seperti ini. Tuh. Dengan menambahkan elemen-elemen semua yang sudah aku jelaskan tadi, jadinya bakal seperti ini. Gitu. Terus sekarang kita bahas fokus tugas minggu 4. Produksi. Nah, kita diminta lagi untuk menggambar side shell. Nah, gini. DCB. Ini nih. Ini. Fokusnya tugas minggu 4 itu ini. Kita diminta lagi untuk membuat side shell. Tapi di kedua sisi yaitu starboard dan port side.
Kontraknya sama beda coba di penamaan marking. Ini bisa kalian baca lah. Atasnya warna darah sebagai Y. Nah, sekarang kita buka. Ini tugasnya. Tuh bikin side shell, after shell, front shell, sama shell yang di dalam bangunan itu sidewall. Maksudnya gitu. Nah, kita kan tadi kita sebagai tak share. Jadi ini kan kita kedapetan bagian main deck kan. Main deck itu berarti di sini main deck. Ini main deck. Sorry, ini main deck. Nih nanti kita yang ini sih malahan. Kita dapatnya ini. Kita kan dapat main deck kan. Jadi terserah mau sampai mana. Mending ini sih. Ini kelihatan nggak? Ini kan dia ada sekat transfer bulkhead. Jadi kita batasi sampai sini. Ini side shell, bukan? Enggak sih. Kalau side shellnya atau ini ya, aku lupa. Ntar aku cari-cari lagi. Pokok kita ngambil gambar dari ini. Terus after shell, front shell itu udah aku jelasin kan? Itu perpotongan di sini. Jadi kita gambar sekatnya gimana bentuknya. Gitu. Terus front shell juga sama, cuma bedanya depan belakang doang. Shell yang di dalam bangunan itu sidewall gitu. Ini sih harusnya kita gambar ini. Ya, jadi ini kita ambil ini, terus kita masukkan gambar-gambar, notasi-notasi tadi, ada dimensi, simbol-simbol lainnya, begitu, kurang lebih seperti itu. Terus, sudah selesai sepertinya. Iya sih, tinggal kalian bisa coba-coba sendiri, jadi kalian ambil bagian ini, kalian kopas, kalian perhatikan mana yang longitudinal, kalian kasih nama, mana yang transversal, kayak ini kan, gitu. Ini apa ya? Terus ini apa? Baru, ya itu tugas kita untuk mencerna. Okay? Nah ini ada perpotongan juga, ini join line, ini kolom ya? Ya ini join line, sekat, itu jadi pintar-pintar membaca gambar konstruksi. Nah ini kan, ini bulkhead yang dimaksud gambarnya itu ini jadi after shell sama front shell-nya tuh bentuknya bakal mirip-mirip kayak gini. Cuma dilihat ini dia frame 92 itu mana? 92. Karena sebenarnya kan bentuk lambung kapal tuh nggak kotak dari depan ke belakang kan. Jadi ini harusnya nanti bakal ada bentuknya kayak gini. Kalau kita ambil semua, maka dari itu kita ambil bagian paralel middle body aja. Yang benar-benar kotak gitu. Contohnya ini. Jadi 92 ini paling maksudnya. Itu maksudnya 92 itu 92 ya ini dari situlah gitu. Ini collision bulkhead tuh depan nggak sih 147 ya kan. Collision tuh sekat tubrukan ya, ingatlah semester 2 semester 3 gitu. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Like and subscribe biar saya bisa makan besoknya. Terima kasih.